Hai. Assalamualaikum Marta, ya ampun, senang banget nih ketemu kamu lagi, Tak. Lu lagi WFH ya? Halo. Iya nih lagi di kantor. Jadi kalau di tempat aku tuh, aku apa gue biasa aja ya. Jadi di tempat gue itu by request ya. Kalau misalkan dipanggil harus ada kerjaan mendadak kita masuk. Kalau enggak kita biasanya WFH. Tapi kebetulan hari ini tuh ada urgent, jadi aku harus masuk. Oke, Ya, nah ini kan karena ini pertama gue tuh nyari tema yang maksud gue tuh kayak enak didiskusiin gitu kan. Jadi gue kepikiran tentang drama Korea yang judulnya Nevertheless. Nevertheless ini kan oh, sebenarnya apa ya, bisa dibilang tema yang agak-agak ngerempet ya. Maksudnya pertama dia itu kan ratingnya juga 18 sampai 19 plus gitu kan. Istilahnya memang ada ya scene-scene yang memang hanya untuk dewasa ya kan. Dan mungkin memang itu kekuatan utama dari drama ini gitu. Nah, kan sempat viral ya, Taya, karena hal itu gitu kan. Tapi kalau oh. menurut gue itu sebenarnya ini tuh nggak cuman sekedar nampilin itu gitu loh, tapi ada banyak pelajaran yang tersembunyi. Nah, menurut lo gimana? Iya sih, kalau pertama sih aku mau ngomong soal komentar beberapa temen ya, beberapa temen pada bilang gini, ya ampun itu drama apaan gitu loh kayak nggak mendidik kan. Iya, jadi memang ini tuh agak unik ya. Biasanya kan kita kalau ngelihat drakor itu kan dengan apa ya, kayak dia masih menjunjung Gitu ya, ini kayak etika, itu nganga gitu kan sih. ketimuran. Iya. Nah, kalau yang ini tuh agak ada beberapa episode itu agak gila ya gitu banget ya Individual nyesel mulu banget ya si ya. cowoknya ya kan. Cuman Iya. sih memang itu tuh ya gimana ya tidak menutup menutup mata kalau kondisi yang terjadi sekarang bukannya kayak gitu ya. Jadi banyak banget FYB, friend with benefit ya itu namanya ya. Betul Gitu. betul Jadi betul. terus menurut aku ya dan itu tuh hubungan itu tuh jadi toxic ketika ternyata yang menggunakan perasaan itu cuma satu. Kalau toxic kan ada yang teracuni dan ada yang meracuni. Ada yang Mungkin dirugikan gitu loh. heeh. Mungkin kan kalau selama ini kan orang menganalogikan toxic itu kan lebih ke arah abuse ya. Maksudnya yang ada kekerasannya gitu kan. Nah, padahal sebenarnya kan yang dinamakan toxic itu juga bisa jadi ke mentalnya nggak sih? Kayak si kalau sejauh ini kan si ceweknya Han So Hee itu kan siapa? Di sana tuh namanya Yunabi ya, Yunabi ya. Nah, Yunabi itu kan dia Nabi. emang menyukai, mengharapkan si Song Kang alias Jaeon itu kan. Tapi di pihak lain si Jaeon ini kayak agak-agak playboy gitu tampaknya gitu kan. Otomatis kan sedangkan status aja dia nggak mau kan. Sedangkan hubungannya udah lebih dalam lah kayak gitu. Itu bisa jadi toxic kan, istilahnya bikin mental si ceweknya juga down ya nggak sih? Betul. Jadi ceritanya itu ketika eh seseorang yang mempunyai mindset bebas bertemu dengan seorang yang innocent Iya, kan betul. sih. Tapi Jadi pertama, kalau menurut gue tuh ya, emang kalau ceweknya dibilang innocent tapi mau juga ya Bu ya. Kan kalau iya kalau kalau gue pertama ngeliat ya, pertama. Jadi itu kan di latar belakangnya itu Yunabi itu dia tuh jarang pacaran. Pacaran itu baru yang sama mantannya yang mengeksploitasi badan dia untuk jadi iya, patung di pameran ya kan. itu Padahal parah itu sih. tadinya tuh iya tadinya tuh itu mantan dia tuh kan udah lebih dewasa. Jadi dia kayak dan dia tuh kayaknya nggak punya figur seorang ayah ya. Jadi dia tinggal sama ibunya Iya, aja. iya. Terus pas sama pacarnya yang pertama itu awalnya tuh dia kayak ngeliat seorang pria yang dewasa gitu kan. Dari yang dia polos terus dia di apa namanya apa ya dimanipulasi untuk itu gitu kan. Terus di pacar Kemajuan tak? pertamanya juga Kayak itu suara yang lo mengecil tak? iya, Nah, terus yang kemudian terus akhirnya dia harus ngikuti kemauan si pacar pertamanya itu terus tahu-tahu dia digituin gitu kan, dijadiin objek seni gitu kan. pameran gitu. Itu kan Kan malu-maluin malu banget ya. banget. Terus, Dijadiin objek. heeh. Terus pas
dia kemudian patah hati, ketemulah si kupu-kupu. Si Bener. kupu-kupu ini orangnya itu sangat agresif gitu. Bener. Jadi sangat agresif, terus dia tuh rata-rata ya menurut gue. Karena Yunabi itu kelihatan innocent, terus kayak fragile, terus dia kayak gampang dimanipulasi karena memang dia memiliki hubungan yang manipulatif sebelumnya ya. Jadi dia tuh kan kayak ibaratnya tuh udah keseringan dimanipulasi sama pasangan yang jadi itu tuh kayak jadi pembawaan sehingga dia itu akan menjadi sasaran empuk untuk buaya-buaya. Oh, ini anak kayaknya Tapi bisa lah ya diinin. kalau menurut Dan gue benar sih itu pas pertama kali nggak salah-salah amat, tak. Maksud gue, kenapa? Yunabi, menurut gue ya, itu nggak salah-salah amat. Ibarat kata nih, lu mau innocent, lu mau nggak innocent, Songkang ada di hadapan lu. Nggak mungkin lah lu tolaknya nggak. Iya, maksudnya kita mau ngomong dari iya jadi kenapa sih maksudnya si Songkang itu kan orangnya kan Dia tuh charming, dan maksud gue gini loh, kayak yang gue tonton ya di perannya itu, emang sebagai Jaeyeon itu, dia punya pesona yang kayak pokoknya bikin cewek itu nggak bisa nolak aja gitu kan. Ya nggak sih? nah iya jadi ibaratnya tuh ketika seorang yang innocent terus kayak yang biasa dimanipulasi ketemu lagi seorang manipulator jadi dia langsung ketarik ke trap gitu loh apalagi dia lagi lemah dia lagi kayak patah hati nah terus yang satu itu kan bisa memperlakukan dia itu dengan ibaratnya di momen yang pas dengan pelakuan yang pas terus tapi sayangnya dia itu tuh nggak ngasih kepastian gitu. Nah, itu dia maksud gue. Jadi kayak cowok kayak Songkang nih, apa, Jaeyeon maksudnya itu tuh banyak nggak sih? Pernah nggak sih lo lihat? Banyak Hah? Yang banyak buaya darat gitu. jadi dia sebenarnya tuh ini adalah para penganut friend with benefit Iya sih. jadi Kalau gue kayak sih belum pernah nemu sih, tak. Soalnya kalau uh, kayak buaya gitu kan, gimana ya? Entah karena gue pasti kayak ngeliat kayak gitu tuh udah biasa gitu ya. Jadi kayak beda sih. Kalau kayak si Jaeyeon gitu, itu tuh dia tuh nggak kayak buaya gitu loh. Ngerti kan? Manis gitu ya. Jadi masuk ke si perasaan ceweknya tuh smooth gitu. Makanya bikin cewek kelepek-kelepek. cuman masalahnya jadi konflik itu kan semua orang mengetahui kalau si Jayan kayak gitu kalau di situ kalau yang diceritanya itu udah jadi rahasia umum kalau si cowoknya itu nggak akan mau untuk hubungan yang Komitmen, serius ya kan? dan jadi ibaratnya kalau bisa dibilang meskipun hubungan mereka manis tapi banyak masukan-masukan, kayak ibaratnya peringatan-peringatan buat Nabi untuk jangan sama dia, dia kan udah punya pamor itu nggak bener gitu kan. Terus di sisi lain pas lagi mereka berinteraksi, si Jayon ini dia tuh selalu kayak ngasih gap gitu loh, kayak ngasih batasan gitu sampai ibaratnya pas lagi hangat, lagi mesra-mesranya ada kata-kata Jayon yang bikin Nabi tuh ternyata gue cuma sebatas itu ya gitu loh Iya sih. jadi ibaratnya dari segi Nabi sendiri tuh pengen dia pengen larut tapi dia tuh tahu-tahu tuh ada kayak sandungan gitu karena sendiri tuh udah ngasih kayak batasan gitu makanya dia di situ tuh selalu bilang aduh dia menggaris apa dia bikin batasan lagi oh dia bikin batasan lagi gitu jadi sebenarnya dari hati nurani Nabi itu ada yang cowok ini kayaknya hangat sih, cuman kok dia kan never tells ya, iya sih tapi kok gitu kan. Nah terus di sisi lain banyak kayak tanda-tanda yang bilang tanda-tanda itu dari lingkungan sekelilingnya yang bilang kayak ehm, itu kan cowok gak bener bahkan sampai dosennya aja bilang Nabi itu tuh kalau pokoknya dosennya aja udah memperingatkan kalau Nabi itu harus fokus sama sama apa ya kuliahnya itu jangan jangan terlalu larut dalam percintaannya dengan Jayon gitu. Nah, kalau lu, Sebenarnya tuh gitu. misal lu dideketin cowok kayak si Jaeyeon, lu mau apa enggak? Kalau sebenarnya iya karena dia tuh charming banget. Kalau gue ya,
kalau gue di dalam posisi ibarat kita tuh kayak yang pengen have fun gitu kan, ya gue mau masih Jeon gitu. Jadi kayak gue nggak kayak Nabi kan yang mengharapkan relationship gitu loh, karena kan gue udah tahu ceritanya si Song Kang si Jeonnya itu tipikal lah begitu. Artinya apa, kalau lo mau senang-senang cocok sama si Jeon gitu kan, jadi lo nggak akan sakit hati gitu kan. Nah cuman kalau gue posisinya emang pengen hubungan yang bener, ya udah pasti nggak milih Jeon lah, pasti milih si Dohyuk, ya nggak, yang si apa, potato guy, yang Siapa tuh cowok namanya? kentang, cowok kentang, Dohyuk. si Dohyuk. Dohyuk. Wah, kalau Dohyuk itu Iya, Dohyuk. cocok tuh untuk istilah kata tuh kayak hubungan masa depan, ya nggak sih? Betul, Dohyuk itu baik. Selalu lurus sampai iya, benar. Tapi kan Nabi itu kalau kita ngomongin di film itu ya, Nabi itu posisi yang ya gitu deh, dia tuh craving of kayak craving of apa ya, kasih sayang gitu kan. Soalnya kan ibunya juga kayak gitu, dia nggak punya bapak. Di sisi lain, dia itu si kupu-kupu itu sangat menawan. Cuman tapi dia membutuhkan kasih sayang yang tulus gitu. Tapi itu nggak Iya. pernah didapat Jadi kan. dia tuh bisa dapat Dia tuh kasih sayang yang tulus dari si Doyok, tapi dia bisa dapat eh, apa ya, kesana cinta yang temptation. menggairahkan dari sisi itu Jaeyeonnya nggak sih? Maruk dong. Jadi tapi makanya itu kan judulnya kan Never Tells kan gitu. Ya sih. Nah tapi kalau menurut lo, misal Tapi menemukan cewek kayak Yunabi, terus ada cowok kayak Jaeyeon deketin, terus intinya kayak anggap aja ini kejadian di dunia nyata ya. Kira-kira lo ngasih nasihat ke cewek yang Yunabi itu apa? Lo milih si Doyok apa si Jaeyeon? Doyok. 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 Iya Karena sih. apa? Itu kan banyak bukti ya kalau si Jaeyeon itu mencolok sana mencolok sini. Dari yang waktu itu dia ujuk-ujuk nyium cewek siapa. Terus dia sama Nabi aja nggak ngasih kepastian kan. Iya sih. Gimana nasihat lo buat cewek kayak Yunabi? Nasihat ya ampun. Ya kan siapa tahu di luar sana tuh ada loh cewek-cewek yang kayak Yunabi ya kan, bertemu sama cowok-cowok yang kayak si Jaeyeon itu. Kalau gue sih ya ngasih taunya, kalau lo bener-bener hanya untuk Iya. having fun, jalan tuh sama si Jaeyeon. Karena dia emang bener-bener charming dan itu bisa jadi experience. Jadi ibaratnya gini, kalau lo mau tahu hubungan yang bagus, maka lo harus ngalamin hubungan yang buruk dulu. Nah itu kalau saran gue ya. Sih, karena maksud gue kadang orang itu tidak menghargai sesuatu ketika dia mendapatkan dengan yang mudah gitu. Ketika lo ngedapetin cowok yang udah sebaik si Mas Kentang itu, maka lo akan menganggap kebaikannya itu biasa gitu. Beda kalau lo udah ngalamin hal yang buruk, Apa kayak kayak naksir cowok tapi di PHP-in sama si Jayon misalnya gitu. Jadi setelah setelah itu berlalu, ketemu cowok kayak Doyok itu kayak berharga banget gitu. Itu kalau menurut gue sih. Nah, saran dari Mbak Marta bagaimana? Ibu Marta? Ibu Marta, boleh ya? Gimana? Saran dari saya tidak ada. Gak. Itu ngerugiin tau. Kalau misalkan terlalu mengorbankan diri banget untuk sesuatu hal yang Jadi lo nggak mau buang-buang waktu ya lah ya? maksudnya kita bisa belajar tanpa harus terjatuh gitu loh. Maksudnya kita Iya, bisa iya, iya. belajar Kan kalau tanpa gue harus emang maruk, terjatuh Kak. dulu itu Gue kan nggak mau ngelepasin bisa Jayon gitu lah. loh. Jadi kita Kalau gue kan mau dapat dua-duanya. ya bolehlah kalau mau dua-duanya. Bercanda. Dan dia itu terlalu cepat apa ya kalau misalkan habis dari misalkan ya kalau menurut gue pas dia selesai dari suatu hubungan dia tuh harus sembuhin dulu misalkan Iya. kayak di hubungan dia pertama kan dia kayak ngerasa ih kok gue digituin ya kayak gue jadiin objek doang ternyata dia nggak tulus sama gue gitu kan. Ya udah sembuhin diri cintai diri dulu jadi kan ibaratnya nanti pas dia merasa cinta maksudnya nanti kan dia kalau udah dia cinta pada diri sendiri lebih lebih kuat Bener. gitu loh pas dia Marta ngadepin si bener. kupu-kupu itu dia akan lebih tough gitu loh dia nggak akan menggunakan Betul. ya dia nggak akan menggunakan perasaannya juga kalau menurut gue ya kalau dia udah dia nggak akan serapuh itu dia kan masih rapuh dia masih mengharap aduh pengen hubungan yang lebih kan sama si kupu-kupu kalau dari ceritanya Iya. jujur ya pendapat gue
pendapat gue pribadi. Iya, betul. Gue tuh pendapat gue pribadi kalau dari patah hati itu gak usah lah cari yang baru dulu gitu loh. Iya, gue setuju. Benahin dulu diri lo Iya. gitu, Love benahin. yourself dulu lah ya. Baru benahin dulu, baru kalau misalkan ibaratnya lo tuh udah yang kayak tadi gue bilang ya, gue teh oh pelajarannya apa, gue salah di mana, yang berarti gue benerin apa. Pokoknya coba teliti diri lo sendiri gitu loh. Nah setelah itu tuh kalau lo udah mulai kasih waktu buat diri sendiri untuk healing gitu kan. Jadi kesimpulan hari ini obrolan kita Gitu. itu kalau gue dapat dari saran lo, bagi yang baru putus cinta gitu kan ya. Jadi jangan buru-buru deh membina hubungan baru, apalagi istilahnya kalau datang nih cowok baru yang begitu memikat tapi nggak jelas. Sebelum dirimu. Jadi memang harus healing dulu ya Taya. Jadi jangan memulai hubungan baru dulu ketika kita lagi patah hati gitu. Masih rapuh. Masih rapuh. Kenapa? Karena rawan ketemu sama cowok kayak kupu-kupu gitu kan. Ya kalau misalnya mau have fun sih it's okay, tapi kalau masih mengharapkan yang lebih, wah itu wassalam ya. Oke, Bu. Cukup dulu kita pembahasannya. Pokoknya itu tadi. Cukup. Hati-hati sama yang namanya kupu-kupu ya. Cukup pilih Mas Kentang aja. Kata, thank you ya, Tak ya. Mending Mas Kentang. Thank you banyak. Dadah. Assalamualaikum.